Menyangkut maraknya terjadi aksi penjualan manusia, ini korban TPPO ini sudah banyak terjadi dan banyak mengalami siksaan di Kamboja dan daerah lainnya di negara-negara di Asia ini. Nah, contohnya pada hari ini kita memulangkan Eki Murdani berumur 30 tahun, warga Dayah, Kecamatan Jambuai, Pantai Labu, Aceh Utara. Dan dia ini adalah dijual ke semua perusahaan dan tidak dibayar di dalam kerja sebagai pengendali atau operator judi online. Yang mana dia sudah dijual ke Kamboja itu sudah 2 tahun lebih, ya. Nah, ini sangat menyulitkan untuk keluarga untuk mengembalikan dia karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan. Nah, oleh karena itu pihak keluarga dan kepala desa meminta kita untuk memfasilitasi pemulangan. Nah, setelah itu kita mendapatkan surat dari keluarga, lalu kita mengirimkan surat kepada Kemenlu dan kita berkoordinasi dengan Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Kamboja pada saat itu. Jadi kurang lebih sebulan waktu mengurus dia itu, karena perjalanan dari tempat dia di mana bisa lolos dari jebakan ataupun dalam penjagaan perusahaan yang memperjualbelikan dia ini, bisa lolos kemudian berangkat ke Phnom Penh untuk mengurus SPLP dan membayar imigrasi. Lalu tadi pagi dia sudah sampai selamat di Aceh, di Pantai Labu. Nah, hari ini juga KBRI mengadakan rapat dengan pemerintah Kamboja bahwa sampai saat ini di Kamboja saja ada 40.000 warga Indonesia yang masih tertahan di semua perusahaan. Dan mereka itu kerap mengalami siksaan, strom dengan arus listrik, ya, penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan karena mereka itu tidak mencapai target. Nah, oleh karena itu kita harapkan kepada pemerintah, kepada Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk bagaimana memberikan pelayanan dan memberikan sosialisasi. Kemudian juga kita harap kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani persoalan ini. Adalah sudah banyak jatuh korban, bagaimana dengan mencari secara benar-benar dan bekerja keras untuk menangkap para pelaku agen daripada penjualan manusia ini. Karena selama ini kita ketahui dan informasi yang kita dapat bahwa agen-agen ini mencari keuntungan. Beberapa negara itu menjadi pengendali judi online. Itu korbannya warga Indonesia, itu kisaran umurnya 30 tahun ke bawah. Dengan iming-iming memberikan kerja di perusahaan, memberikan kerja di warung, dan itu sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada. Padahal mereka itu dipekerjakan sebagai pengendali judi online, scammer dan lain sebagainya. Dan kita dapatkan informasi juga untuk setiap pemberangkatan pekerja ini, agen ini mendapatkan uang lebih kurang 10 juta per kepala. Nah, ini betul-betul mafia perdagangan manusia yang perlu diberantas dan menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, semua kita bergerak untuk mengatasi hal ini. Ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu ini menguntungkan para penjahat yang memanfaatkan manusia. Maka oleh karena itu, kita bersepakat ini harus segera ditindaklanjuti dan dibersihkan.